Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali di pagi hari ini kajian kita membahas tafsir As-Sa'di yang dikenal dengan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kemudahan dari Allah Al-Karim Ar-Rahman yang Maha Penyayang fi tafsir, di dalam tafsir Kalamil Mannan, firman Allah yang Maha memberi anugerah, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan kali ini kita masuk pada surat Al-Baqarah. Wahia madaniyah. Dan surat Al-Baqarah ini termasuk surat madaniyah. Apa itu? Surat yang diturunkan sebelum atau sesudah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dominannya memang diturunkan di kota Madinah. Tapi tidak semua surat Madaniyah ataupun ayat Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah. Karena ada kalanya Nabi SAW saat bepergian di kota Mekah turun ayat, dan itu dimasukkan ke dalam Madaniyah meskipun turunnya di kota Mekah. Jadi patokan Makkiyah dan Madaniyah itu dilihat dari fase sebelum hijrah itu surat Makkiyah, fase setelah hijrah itu surat Madaniyah. Al-Baqarah artinya apa ibu sekalian? Sapi betina. Dan kalau kita perhatikan nama surat itu kebanyakannya diambil dari lafaz di salah satu dari ayat-ayat di dalam surat tersebut. Seperti Al-Baqarah akan kita jumpai nanti lafadznya di ayat tertentu. Dan surat-surat yang lainnya pun juga demikian. Jadi rata-rata diambil dari potongan ayat yang terdapat di dalam surat tersebut. Surat Al-Baqarah surat Madaniyah. Kita mulai dengan membacanya. Ada yang mau membaca ibu sekalian? Sampai ayat keberapa ini? Ayat kelima ya?
Silakan jika ada yang membaca ayatnya. Barakallahu fiik. Silakan bisa dibaca terjemahnya jika ada. Barakallahu fiik. Nah, Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dimulai dengan Alif Lam Mim. Untuk Alif Lam Mim ini, maka ini termasuk di antara huruf muqatta'ah, huruf potongan, huruf yang terpotong-potong karena bacanya tanpa harokat, tetapi huruf itulah yang dibaca. Alif Lam Mim. Dan tentang huruf muqatta'ah ini nanti Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala tidak akan membahas secara panjang lebar karena tafsir dari huruf-huruf ini tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sandaran atas makna-makna tersebut. Namun para ulama kita mencoba untuk mengambil hikmahnya, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, huruf muqatta'ah ini ada yang tahu jumlahnya berapa di dalam Al-Qur'an? Ada yang pernah ngitung enggak? Tanpa mengulang. Nah, berapa? 14. Apa saja itu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dibuatkan satu kalimat yang bisa dibaca yang menunjukkan huruf-huruf tersebut. Ini baca atau hafalan, Bu? Baca. Masya Allah. Ya, ada cara menghafalkannya, Bu, yaitu hafalkan kalimat ini: Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nassun, nun sod, ya, nassun, nas Al-Quran itulah. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Coba huruf apa aja itu berarti? Nun, sod. Nun apa, sin apa, sod? Sod.
ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, qati'un lahu, ain, nam, sahih, ain, lam, ha, sin, ra. Jumlahnya berapa? 14. Dan ini kalau kita perhatikan ya juga punya makna. Jadi bukan hanya sekedar kalimat nasun hakimun qati'un lahu sirrun. Ini ada maknanya. Nasun, sebuah nas, hakimun yang penuh hikmah, qati'un yang pasti, lahu ia memiliki sirrun, rahasia. Jadi sangat cocok untuk menggambarkan Al-Qur'anul Karim. Ini bukan hadis ya, ini bukan hadis, tapi ini adalah olahannya para ulama. Olahannya para ulama. Dan ini biasa digunakan para ulama kita untuk menghafal sesuatu. Ya. Dan juga kita biasanya pakai ini, model-model seperti ini. Saya entah namanya apa, singkatan seperti ini, tapi ini sering dipakai. Contohnya dalam ilmu tajwid misalnya, ilmu tajwid, qalqalah. Apa itu? Huruf apa saja qalqalah itu? Cara ngapalkannya gimana? Pernah tahu nggak baju di toko? Nah, kalau ini buatannya orang Indonesia ya. Baju di toko. Ba itu huruf ba, ju huruf jim, di huruf dal, to huruf ta, ko huruf qaf. Nah, itulah huruf qalqalah. Ya. Dan ternyata ini bukan buatan orang Indonesia saja. Nah, sebelumnya juga kita dapati huruf-huruf muqatta'ah itu terangkai dalam susunan kalimat nasun hakimun qati'un lahu sirrun. Ya, jadi huruf-huruf muqatta'ah tidak lepas dari 14 huruf ini. Nah, sebagian para ulama menjelaskan kalau huruf-huruf ini adalah perwakilan dari sisa huruf hijaiyah lainnya. Bahkan disebutkan huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang utama, melebihi huruf-huruf sisanya. Dan ini yang paling banyak beredar, huruf-huruf vital bahasa kita. Ya. Nah, di dalam ayat ini atau di dalam surat Al-Baqarah Allah memulai dengan alif lam mim. Nah, sekarang kita masuk pembahasan atau penjelasan dari Imam atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, taqaddama al-kalamu 'ala al-basmalah. Telah berlalu pembahasan tentang basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita bahas saat yaitu penjelasan surat Al-Fatihah. Meskipun tidak dibahas secara panjang lebar, perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah basmalah masuk ayat atau bukan. Hanya membahas tentang tafsir kata perkatanya. Wa ammal huruful muqatta'ah, adapun huruf-huruf yang terpotong-potong, fi awailis suwari, di awal-awal surat, fal aslamu fiha, maka yang paling selamat di dalamnya, yaitu di dalam menyikapinya, di dalam mengetahui maknanya, as-sukutu, yaitu diam, ya, tidak menerka-nerka, anit ta'arrudi li ma'naha, tentang maknanya, min ghairi mustanadin syar'i, tanpa adanya sandaran syariat, tanpa ada yang dijadikan sandaran di dalam syariat. Kita tidak menjumpai keterangan di dalam Al-Quran kalau alif lam mim itu maknanya ini atau alif lam mim itu maknanya itu. Tidak kita jumpai. Ya, maka dari itu lebih baik kita apa? Tidak menerka-nerka. Tidak, yaitu mencoba-coba mentafsirkannya.
Ma'al jazmi, namun bersamaan dengan itu kita wajib menetapkan bi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala lam yunzilha abatha, tidak menurunkan potongan-potongan huruf ini sia-sia. Jadi bukan hanya sekedar pajangan saja. Kita baca alif lam mim saja dapat pahala, ya kan? Sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa yang membaca satu huruf di dalam kitabullah falahu bihi hasanah, ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harfun, kata Nabi SAW, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi alif lam mim 3 huruf, jika dibaca maka dapat 3 kebaikan dikalikan 10. Nah, dari sini maka membaca alif lam mim bukan hanya dapat pahala bacaannya saja, tapi juga apa? Ada maknanya. Ini yang kita yakini. Bal li hikmatin la na'lamuha, akan tetapi Allah turunkan potongan-potongan huruf di awal surat itu untuk suatu hikmah yang tidak kita ketahui. Taib ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkataan muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hikmah yang tidak kita ketahui, wallahu alam bisawab. Kalau hikmah itu sebenarnya bisa untuk kita perkirakan, bisa untuk kita terka. Ya, yang tidak bisa kita terka itu maknanya. Apa sih makna dari alif lam mim, nun, yasin, toha, kaf, ha, ya, ain, sin, qaf, ya. Itu maknanya apa? Ini yang kita tidak tahu. Tapi kalau hikmahnya apa? Kalau hikmah itu bisa kita terka, bisa kita ulas. Ya. Maka dari itu kalau masalah hikmah, banyak di antara para ulama yang mencoba untuk mencari tahu hikmahnya. Dan di antara yang masyhur, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengawali surat dengan huruf muqatta'ah, di antaranya untuk menegaskan kemukjizatan Al-Qur'an. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari susunan kata yang jelas. Terdiri dari susunan kata dalam bahasa Arab yang jelas, yang huruf-hurufnya dikenal oleh bangsa Arab, yang kalian wahai orang Arab pergunakan di dalam keseharian kalian. Huruf alif, huruf lam, huruf mim, huruf nun, huruf ha, huruf kaf, huruf qaf, huruf ya, huruf sin, semua kalian tahu ini huruf-huruf hijaiyah, huruf keseharian kalian. Ya, jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegaskan Al-Qur'an ini berasal dari bahasa Arab. Bahasa yang kalian fahami, huruf-hurufnya jelas. Namun di satu sisi Al-Qur'an ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan manusia biasa, bukan karangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian yang bisa membaca bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab, pahamilah isi kandungannya. Jadi seakan-akan ini apa? Penegasan kalau Al-Quran itu benar-benar mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hikmah semacam ini sah-sah saja, karena kita tidak membahas maknanya, tapi yang kita bahas adalah hikmahnya. Adapun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang beredar
di sebagian huruf muqatta'ah, atau sebelumnya, dan di antara yang menunjukkan kalau huruf muqatta'ah ini untuk menunjukkan mukjizat Al-Qur'an, karena kebanyakan surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, maka ayat setelahnya kebanyakan itu menyinggung tentang keagungan Al-Qur'an. Silakan coba kita periksa di dalam surat Al-Baqarah, jelas alif lam mim, setelah itu apa? Dzalikal kitab, menyebutkan tentang Al-Qur'an. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini satu. Ya. Surat apa lagi coba misalnya? Ali Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Alif lam mim. Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Nazzala 'alaikal kitab, dialah yang menurunkan kepada Muhammad Al-Kitab. Ya. Nah, silakan ibu-ibu sekalian kalau mau mengecek huruf-huruf muqatta'ah ini, kebanyakannya ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya setelahnya itu pembelaan tentang Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, jadi subhanallah, selalu ketika Allah Subhanahu wa taala memulai suratnya dengan huruf muqatta'ah, setelah itu berisi ayat-ayat tentang pembelaan terhadap Al-Qur'an, menunjukkan keagungan Al-Qur'an, menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an. Nah, adapun yang beredar wallahu a'lam bishawab, di sebagian huruf-huruf muqatta'ah ada yang mengira kalau sebagian huruf muqatta'ah itu adalah nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keliru. Di antaranya Yasin, di antaranya Toha. Kan ada yang menyangka kalau Yasin ini nama Nabi Muhammad SAW. Ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Jadi seakan-akan Allah memanggil Yasin, wahai Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka, sesungguhnya engkau termasuk mursalin, innaka minal mursalin. Maka ini hanya kebetulan sebenarnya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Toha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau sengsara. Ini seakan-akan seperti itu, padahal tidak. Yasin dan Toha, sekali lagi ini adalah ayat, potongan-potongan ayat yang hanya Allah tahu maknanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Ya, makanya kok nggak ada yang namai Nabi dengan alif lam mim, karena tidak disebutkan Rasulullah di sini, ya kan? Adapun dalam surat Yasin dan Toha disebutkan, cuman sekali lagi itu kebetulan. Karena yang pasti, yang justru yang dominan huruf muqatta'ah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai ayat-ayat setelahnya yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Sampai pun pada Yasin dan Toha tadi ada muatan apa? Pembelaan keagungan Al-Qur'an. Taib. Jadi maknanya hanya Allah yang tahu, tapi kita yakini pasti ada maknanya. Ini bukan ayat yang sia-sia, bukan hanya pajangan pelengkap saja. Kemudian penulis menyebutkan di sini rahimahullahu taala, wa qauluhu, adapun firman-Nya, dzalikal kitabu.
Dzalikal kitabu ay hadzal kitabul azimu. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kita yang mungkin pernah belajar bahasa Arab paling tidak mengenal yang namanya isim isyarah, kata yaitu penunjuk, ini itu, dalam bahasa Indonesia ini itu, ya. Nah, secara lafaz Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitabu, yang mana ini isim isyarah untuk hal yang jauh, itu bahasa kita, ya. Secara lafaz itu pakai dzalika, dzalika itu maknanya itu. Tetapi tafsir yang benar dzalika itu maknanya adalah hadza, ini. Dan para ulama kita menerangkan kenapa kok pakai dzalika bukan hadza, untuk menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Jadi meskipun maknanya kitab ini, maknanya adalah kitab ini, tetapi di dalam penggunaan bahasanya memakai lafaz dzalika, yaitu itu. Nah, dzalikal kitabu maknanya adalah hadzal kitabul azim, kitab yang agung ini, alladzi huwal kitabu 'alal haqiqah, yaitu kitab sesuai dengan makna yang hakiki. Sebuah kitab dengan makna yang hakiki. Al-mustamilu, yang mencakup ala ma lam tastamil alaihi kutubul mutaqaddimin, yang mencakup apa-apa yang tidak tercakup atasnya pada kitab-kitab terdahulu, seperti Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim dan Musa. Itu kitab-kitab samawi, karena samawi itu diambil dari kata sama yang artinya apa? Langit. Karena turun ini datangnya dari langit, yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Nah, kitab-kitab terdahulu itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kitab-kitab terdahulu tidak sesempurna Al-Qur'an. Kitab-kitab terdahulu ada kekurangan, ada yang tidak sempurna. Adapun Al-Qur'an ini kitab yang sangat agung dan kitab yang mencakup apa-apa yang sebelumnya di dalam kitab terdahulu tidak dicakup. Jadi kitab yang paling sempurna. Minal ilmil azim, berupa ilmu yang besar, ilmu yang agung. Wal haqqil mubin, dan kebenaran yang nyata. Terlebih lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan Al-Qur'an yang tidak didapat pada kitab-kitab terdahulu apa? Yang paling mencolok apa kira-kira ibu sekalian? Perbedaan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab terdahulu yang paling mencolok apa kira-kira? Bisa dikatakan inilah keutamaan yang sangat besar, inilah yang menjadi jaminan keotentikan Al-Qur'an. Terjaga, sahih. Satu-satunya kitab yang terjaga keasliannya, keotentikannya adalah Al-Qur'an. Karena Allah yang menjamin. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. Nama lain dari Al-Qur'an itu az-dzikra, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami sendirilah yang benar-benar menjaganya. Sedangkan kitab-kitab terdahulu tidak terjaga, sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ini diantara hal yang mencolok yang menjadi keistimewaan Al-Qur'an melebihi kitab-kitab yang lainnya.
Ya. Jadi kebenaran yang nyata itu jelas ada di dalam Al-Qur'an. Sejak dahulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Adapun kitab-kitab terdahulu saat diturunkan kepada Rasul tersebut, Rasul yang diutus, benar karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan belum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Namun sepeninggal utusan Allah tersebut, kitab itu dirubah oleh tangan manusia sehingga kebenaran itu sudah hilang darinya. Ya. Nah, seperti itu. La raiba fihi. La raiba fihi. Apa artinya? La syakka, tidak ada keraguan. Jadi raiba itu sama dengan syakka. Biwajhin minal wujuh. Tidak ada keraguan dari satu sisi dari segala macam sisi-sisinya. Kita mau meninjau Al-Quran dari sisi apa? Kabarnya, enggak ada keraguan, kabarnya semuanya sahih. Hukumnya, tidak ada keraguan bahwa hukumnya itu adil. Bahasanya, tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran itu bahasanya fasih. Apalagi segala yang ada pada Al-Quranul Karim tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang membawa tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya dari kalangan malaikat yaitu Jibril sampai kepada utusannya dari kalangan manusia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan, semuanya benar. Kandungan maknanya juga demikian. Semua yang ada di dalam Al-Quran tidak ada keraguan atas kebenarannya. Wa nafyur raibi. Kemudian saya melanjutkan wa nafyur raibi. Perhatikan di sini. Dan menafikan, meniadakan keraguan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan huruf la, la raiba. La itu maknanya tidak ada, penafian. Ya. Penafian keraguan anhu dari Al-Qur'an yastalzimu diddahu. Ini melazimkan lawannya. Apa itu? Iddiddur raibi wasyakki al-yaqinu. Karena lawan dari keraguan itu adalah keyakinan. Jadi maknanya dzalikal kitabu la raiba fi, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti maknanya apa? Kitab ini sangat meyakinkan. Kitab ini benar-benar meyakinkan. Karena lawan dari ragu apa? Yakin. Nah, fahadzal kitabu, maka kitab ini mustamilun, mencakup ala ilmil yaqin, atas ilmu yang yakin, al-muzili lisyak, yang meniadakan keraguan, warraib, ya sama, asyak dan raib sama. Wa hadhihi qaidatun mufidatun, dan ini adalah kaidah yang bermanfaat. Perhatikan di sini ya. Jadi Syekh As-Sa'di merumuskan kaidah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala la raiba fih. Apa kaidahnya? Annan nafyal maqsudu bihil madhu la budda an yakuna mutadamminan lididdihi. Kaidah ini maknanya adalah bahwasanya menafikan sesuatu yang dimaksud untuk dipuji maka harus mengandung makna lawannya. Wa huwal kamalu, yaitu kesempurnaan. Li'anna nafya adamun, karena meniadakan itu adalah hal yang tiada. Wal adamu, sedangkan sesuatu yang tidak ada, al mahdu, semata-mata, la madha fihi, maka tidak ada pujian di dalamnya. Maksudnya begini, Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan gaya bahasa.
terkait dengan suatu ungkapan. Kalau kita mengatakan tidak ada keraguan, perhatikan ya, tidak ada keraguan, namun kita tidak menetapkan lawan dari ragu. Apa tadi lawan dari ragu? Yakin. Maka berarti tidak ada keistimewaan di dalamnya. Contohnya apa? Saya tidak ragu. Saya tidak ragu kalau besok itu libur. Berarti Anda yakin? Oh, tidak juga. Kalau ada yang mengatakan demikian berarti apa? Ketidakraguan saya ini enggak ada manfaatnya. Bodoh lah kan gitu ya. Besok libur enggak? Saya tidak ragu kalau besok itu libur. Tidak ragu kalau besok itu libur, misalkan. Loh, berarti Anda yakin besok libur? Ya tidak juga. Loh, gimana sih? Enggak ragu tapi juga enggak yakin. Ini menunjukkan apa? Tidak ada manfaatnya. Maka dari itu, kalau kita meniadakan sesuatu yang maksudnya adalah hal yang terpuji, hal yang bermanfaat, maka kita harus menetapkan lawannya. Tidak ragu artinya apa? Yakin. Karena sekedar mengatakan tidak saja tanpa menetapkan lawannya, maka ini tidak berfaedah apa-apa. Tidak memiliki makna apa-apa. Dan ini juga berlaku dalam masalah-masalah yang lainnya, ya. Terutama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Allah menafikan kezaliman. Perhatikan. Ya, Allah itu menafikan kezaliman. Allah tidak zalim. Wallahu laisa bidzallamin lil abid. Sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi hambanya. Kata tidak zalim saja apakah menunjukkan pujian bagi Allah? Tidak zalim saja apakah menunjukkan pujian bagi Allah? Jawabannya tidak. Kata tidak zalim ini menjadi pujian bagi Allah kalau kita tetapkan lawannya, yaitu apa? Lawan dari zalim apa? Hah? Lawan dari zalim adil. Sesungguhnya Allah tidak zalim atas hamba-hambanya. Berarti Allah itu apa? Adil. Nah, baru terpuji. Ya, tapi kalau kita tetapkan Allah tidak zalim saja, maka ini belum sempurna. Kita wajib mensifati Allah dengan lawannya. Allah tidak zalim artinya Allah maha adil. Dan ini banyak kita jumpai di dalam ayat-ayat sifat. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak sama sekali disentuh ngantuk apalagi tidur. Apakah ini menunjukkan sifat terpuji bagi Allah? Kalau tidak kita tetapkan lawannya, tidak. Ya. Maka apa? Arti dari Allah tidak ngantuk dan tidur adalah Allah itu senantiasa terjaga, senantiasa hidup, senantiasa berdiri sendiri. Nah, karena apa ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dalam masalah sifat, kalau kita katakan suatu makhluk disifati dengan tidak tadi, maka belum tentu dia memiliki sifat terpuji. Contohnya, tembok itu tidak zalim. Tembok itu tidak zalim. Apakah tembok itu adil? Tembok itu tidak zalim. Benar, tembok memang nggak bisa apa-apa. Tapi apakah berarti tembok itu adil? Tidak. Nah, ini yang maksudnya. Kalau kita mensifati makhluk sesuatu dengan peniadaan, belum tentu itu menunjukkan sifat lawannya.
Tembok itu enggak ngantuk, motor itu enggak ngantuk, benar enggak? Ya benar, karena motor memang tidak punya sifat ngantuk. Tapi apakah motor itu senantiasa terjaga? Belum tentu. Nah, intinya jamaah sekalian, kalau kita mau memuji sesuatu dengan sifat penafian, la, laisa atau yang semisalnya, maka kita wajib menetapkan lawannya. Nah, di sini Allah sifati Al-Quran dengan la raiba fihi, supaya sempurna sifat Al-Quran ini maknanya, maka wajib kita tetapkan, yaitu lawan dari keraguan. Berarti Al-Quran itu meyakinkan, sesuatu yang membawa keyakinan. Taib. Falamma ishtamala 'alal yaqin, maka tatkala Al-Qur'an ini mencakup keyakinan, wa kanatil hidayatu, dan hidayah itu la tahsulu, tidak bisa diraih illa bil yaqin, kecuali dengan keyakinan. Qal, maka Allah lanjutkan firman-Nya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wal huda, dan huda yaitu petunjuk, hidayah, ma tahsulu bihil hidayatu minad dalalati wasyubahi, dan hidayah itu tidak bisa diraih dengannya hidayah dari kesesatan dan kesamaran. Wa ma bihi al hidayatu ila sulikit tariq an-nafi'ah, dan apa-apa yang hidayah itu menjadi petunjuk jalan yang bermanfaat. Maksudnya begini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, dan juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ini tidak akan mungkin bisa diraih kecuali juga dengan keyakinan, tidak bisa dengan keraguan dan kesamaran. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Sehingga kalau orang itu tidak yakin dengan Al-Quran, maka tidak akan mungkin dia bisa mendapatkan petunjuk. Itu gampangnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maknanya, kalau kita yakin dengan Al-Quran, maka insya Allah akan mudah bagi kita untuk mendapatkan petunjuk. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak yakin dengan Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan mungkin bisa menjadi petunjuk baginya. Kalau dia tidak yakin kepada Al-Quran, maka dia bukan termasuk orang bertakwa. Kalau dia bukan termasuk orang bertakwa, dia tidak akan bisa meraih hidayah. Karena hidayah Allah di ayat ini disebutkan hanya untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Wa qala, dan Allah menyebutkan hudan, petunjuk, wa hadzful ma'muli, dan menghilangkan yang diberi petunjuk. Maksudnya tidak disebutkan secara spesifik, secara personality. Falam yaqul, Allah tidak mengatakan hudan lil maslahatil fulaniyah, petunjuk bagi kemaslahatan si fulan secara personal, wala li syai'il fulani, dan juga tidak untuk sesuatu secara personal pula, li iradatil umum, agar ini bermakna umum. Jadi agar ini bermakna umum, artinya hidayah ini untuk siapapun selama masuk dalam cakupan orang-orang bertakwa. Hidayah ini bukan hanya untuk fulan, bukan hanya untuk si Alan,
Ini maksudnya. Tapi untuk siapa? Muttaqin. Dan muttaqin ini lafaz yang umum. Siapapun bisa selama memenuhi syarat-syarat takwa. Wa annahu hudan li jami'i masalihid daraini, dan bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi semua kemaslahatan dua negeri. Dua negeri yang dimaksud apa Ibu sekalian? Dua negeri yang dimaksud apa? Al-Quran bisa menjadi petunjuk untuk kemaslahatan di dua negeri. Negeri apa? Dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau kita jumpai ad-daraini dalam ungkapannya para ulama, yang dimaksud adalah negeri dunia dan akhirat, bukan negara yang kita tinggali. Fahuwa mursyidun lil ibadi, maka Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi hamba-hamba Allah fil masailil usuliyah, dalam perkara-perkara prinsip agama, wal furu'iyah maupun cabang-cabangnya. Wa mubayyinun lil haqqi minal batil, Al-Quran juga menjadi penjelas antara yang hak dengan yang batil. Was sahihi minad dhaif, yang benar atau yang sahih dengan yang lemah. Wa mubayyinun lahum, dan juga Al-Quran ini menjelaskan bagi mereka kaifa yaslukuna turuqan nafi'atah, bagaimana agar mereka bisa menempuh jalan yang bermanfaat lahum, bagi mereka, fi dunyahum wa ukhrahum, di dunia mereka maupun akhirat mereka. Intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata hudan, petunjuk, ini sifatnya umum. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itu sifatnya umum. Petunjuk bagi segala kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Qala fi mawdi'in akhar, Allah berfirman di tempat lain, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau di Al-Baqarah hudan lil muttaqin. Tapi kita jumpai Allah juga berfirman di ayat yang lain hudan linnas. Fa'ammama, maka Allah menjadikan umum. Wa fi hadzal mawdi' wa ghairi, sedangkan di tempat ini dan selainnya Allah berfirman hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Li'annahu fi nafsihi hudan li jami'il khalqi, karena ya Al-Quran ini di dalam dirinya sendiri, maksudnya Al-Quran itu sendiri adalah hidayah bagi seluruh makhluk. Hidayah bagi seluruh makhluk. Kita jumpai ada sebagian ahli-ahli ilmu pengetahuan, ada yang terinspirasi dari Al-Quran sehingga menciptakan ini dan itu. Nah, jadi seakan-akan apa? Al-Quran itu bisa juga menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi ini hanya dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat, maka Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Taib. Wal ashqiya'u, sedangkan orang-orang yang sengsara, lam yarfa'u bihi ra'san, mereka tidak memperhatikan hal tersebut. Walam yaqbalu hudallah, mereka tidak menerima petunjuk Allah. Faqamat alaihim bihil hujjatu, maka hujjah itu telah tegak atas mereka. Walam yantafi'u, namun mereka tidak bisa mendapatkan manfaat darinya, dari Al-Quran. Lisyaqaihim atau lisyiqaihim, karena kesengsaraan mereka, karena nasib sengsara mereka. Wa amal muttaqun, adapun orang-orang bertakwa, alladzina atau bisababil akbar, yang mereka itu datang dengan membawa sebab yang besar, lihusulil hidayah, untuk mendapat hidayah,
wa huwa taqwa, yaitu ketakwaan, allati haqiqatuha, yang mana hakikat ketakwaan itu adalah ittikhadhu ma yaqi sukhtallahi wa adzabah, yaitu menjadikan sesuatu sebagai perisai dari murka Allah dan siksanya. Wa bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Maka mereka orang-orang yang bertakwa ini fahtadau bihi, bisa mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an. Wantafa'u ghayatal intifa', dan mereka bisa mendapatkan manfaat dengan sebenar-benarnya manfaat. Taib ma'asyar muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inti dari penjelasan Syekh As-Sa'di di sini rahimahullahu taala, bahwasanya Al-Qur'an itu meskipun hidayah, dinamakan hidayah, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan dan meraihnya. Kalau untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, khususnya akhirat, tidak semua orang bisa mendapatkan manfaat hidayah Al-Qur'an. Hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang bisa mendapatkan manfaat hidayah Al-Qur'an. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, orang yang sengsara, orang-orang kafir, maka keberadaan Al-Qur'an itu tidak bisa menjadikan mereka dapat hidayah, karena mereka tidak melakukan sesuatu yang bisa mendukung mereka dapat hidayah. Kita ambil contoh orang-orang kafir dahulu. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga membacakan Al-Qur'an. Kurang apa coba? Dan orang-orang itu juga faham bahasa Arab. Mereka tahu bahasa Arab, fasih. Tetapi mengapa mereka tidak mendapatkan manfaat dari hidayah Al-Qur'an? Jawabannya karena mereka bukan orang-orang yang bertakwa. Mereka bukan orang yang bertakwa. Adapun orang yang bertakwa, maka mereka bisa dapat hidayah Al-Qur'an. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, dikasih peringatan kepada mereka, enggak ada manfaatnya. Makanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara eksklusif menerangkan kalau kitab ini Al-Qur'an tidak ada keraguan. Namun ini hanya bisa menjadi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kembali lagi, di antara mereka orang-orang bertakwa karena mereka yakin terhadap kebenaran Al-Qur'an. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak awal sudah meragukan apa? Al-Qur'an. Maka mana mungkin mereka bisa dapat hidayah darinya? Mana mungkin mereka bisa mendapatkan manfaat hidayah Al-Qur'an? Tidak akan mungkin. Nah, selanjutnya Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini yang menunjukkan bahwasanya syarat kita bisa mendapat hidayah dari Al-Qur'an harus takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Fal muttaqun, maka orang-orang yang bertakwa, humul muntafi'una, mereka lah yang bisa mengambil manfaat bil ayatil qur'aniyah, dengan ayat Al-Qur'an, wal ayatil kauniyah, dan ayat-ayat kauni. Apa ayat-ayat kauni? Ayat itu ada dua.
ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah adalah Al-Quran. Ayat sendiri apa artinya, Bu? Ayat sendiri artinya apa secara bahasa? Tanda. Ayat Al-Quran tanda dari Al-Quran. Kebenaran Allah, kebenaran kitab, kebenaran Rasulullah, kebenaran akhir, semua kita jumpai di dalam ayat Al-Quran. Adapun ayat kauniyah adalah ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita lihat dari ciptaan Allah. Contohnya apa? Alam dan seisinya. Bahkan termasuk diri kita ini adalah ayat. Ayat apa? Kauniyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam diri kalian sendiri itu ada tanda kekuasaan Allah. Tidakkah kalian melihat? Nah, orang-orang bertakwa sajalah yang bisa mengambil manfaat dari ayat kauniyah maupun ayat syariah, dari Al-Quran maupun apa? Ayat-ayat kauniyah. Ya, makanya ini senantiasa bergandeng, senantiasa melengkapi. Kita mengetahui kebesaran Allah dari Al-Quran dan kita lihat sendiri kebesaran Allah di alam semesta. Beda dengan orang-orang kafir. Ketika mereka takjub atas keindahan alam semesta, apakah mereka terbesit Tuhan mereka? Apakah terbesit dalam benak mereka maha besar Tuhan dengan keindahan ciptaannya? Mungkin ada tapi jarang. Ya. Adapun karena memang fitrahnya manusia demikian. Fitrahnya manusia demikian. Melihat keindahan alam semesta, dia ingat dengan penciptanya. Tapi itu sedikit jamaah sekalian. Kebanyakan orang-orang kafir itu hanya takjub tanpa mengingat penciptanya. Amazing kan gitu kata mereka. Wah, indah sekali, beautiful. Tapi nggak ada pujian kepada penciptanya. Ini yang tidak ada pada diri mereka. Dan itu yang banyak. Betapa indahnya pantai ini, betapa indahnya gunung ini, dan lain sebagainya. Tidak ada alhamdulillahnya, tidak ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibolak-balik jadinya begitu, karena mereka bukan orang-orang bertakwa sehingga mereka tidak bisa mendapat manfaat dari hidayah Al-Qur'an. Di antara hidayah Al-Qur'an apa? Di antara hidayah Al-Quran adalah Al-Quran menjelaskan tentang kemahabesaran Allah di dalam menciptakan alam semesta. Yang dengan itu kita ingat, oh iya, di dalam Al-Quran kan ada alam semesta ciptaan Allah. Maka tatkala kita melihat ciptaan Allah yang maha indah, kita akan ingat kepada penciptanya. Jadi saling terkait antara ayat kauniyah dan ayat syariah. Kadang-kadang kita ingat ayat kauniyah melalui ayat syariah, dan kadang-kadang kebalik, ingat ayat syariah gara-gara ayat kauniyah. Contohnya apa? Itu tadi, melihat alam semesta kita langsung ingat Al-Quran, langsung rajin baca Quran. Ya. Dan kadang juga kebalik, ketika kita membaca Al-Quran langsung kita, oh iya ya, Allah ciptakan alam ini sangat luar biasa. Jadi saling melengkapi. Nah, seperti itu. Baik, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, selanjutnya saya menjelaskan li'annal hidayata naw'an, karena hidayah itu ada dua. Dan ini insyaallah pelajaran yang sering kita ulang-ulang ya. Hidayah apa, Bu? Hidayah taufik dan hidayah al-irsyad. Nah, perhatikan di sini. Saya menyebutkan hidayatul bayan wa hidayatut taufiq. Nah, ini. Jadi nama lain dari hidayah irsyad itu hidayah apa? Al-bayan. Sama sih artinya, hidayah penjelas.
hidayah petunjuk. Wa hidayatut taufik, dan hidayah taufik. Fal muttaqun, maka orang-orang yang bertakwa, hasalat lahumul hidayatani, mereka meraih kedua hidayah ini. Wa ghairuhum, sedangkan selain mereka, selain orang-orang bertakwa, lam tahsul lahum hidayatut taufik, mereka tidak meraih hidayah taufik. Wa hidayatul bayan, hidayah bayan, biduni taufiqin lil amali biha, tanpa mendapatkan taufik untuk mengamalkannya, laisat hidayatan haqiqiyatan tammatan, maka ini bukanlah hidayah hakiki yang sempurna. Artinya kalau kita cermati lebih seksama, hidayah yang sesungguhnya itu hidayah taufik. Ini yang paling penting, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan hidayah yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu hidayah al-irsyad. Karena tidak ada artinya orang mendapatkan hidayah irsyad, hidayah bayan tanpa hidayah taufik. Contohnya apa? Orang sudah mendapatkan keterangan yang gamblang dan jelas tentang Islam. Islam itu agama yang benar, dia sudah pelajari, dia sudah mencermati, maka dia sudah mendapatkan hidayah apa ini? Irsyad. Tahu kalau Islam agama yang benar, sudah meneliti dan sudah mencermati, kesimpulannya Islam ini memang agama yang benar. Dia sudah dapat apa? Hidayah irsyad. Tapi dia nggak mau syahadat, berarti dia tidak dapat hidayah taufik. Apa artinya hidayah irsyad tanpa taufik? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Abu Thalib contohnya sudah dapat hidayah irsyad. Ya, dia tahu kalau keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa kebenaran. Tapi gara-gara tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya sengsara, akhirnya masuk neraka. Ini menunjukkan hidayah irsyad tanpa taufik sia-sia. Nah, orang-orang kafir, mereka ada yang tidak dapat dua-duanya, ada yang hanya dapat irsyadnya saja. Adapun orang bertakwa dapat dua-duanya. Dapat hidayah irsyad karena kita apa? Masuk Islam atau kita beragama Islam harus dengan petunjuk yang benar. Meskipun memang kita akui diawali dengan apa? Ikut orang tua, kan begitu. Kebanyakan kita Islam kan karena ikut orang tua, ya kan? Tapi setelah dewasa, ya kita wajib mengetahui agama yang kita anut ini. Wajib belajar. Nah, disitulah kita mendapatkan hidayah irsyad. Dan hidayah irsyad ini berujung pada apa? Kita senantiasa diberikan taufik untuk memeluk agama Islam. Nah, ini perbedaan antara orang-orang bertakwa dan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak semua dapat hidayah irsyad loh. Ada yang dapat hidayah irsyad, cuman karena mereka tidak mau beriman, karena mereka tetap mengikuti agama nenek moyang, ya tetap di atas kekufuran. Sudah tahu Islam tapi tidak mau masuk Islam. Tapi ada di antara mereka yang benar-benar tidak mendapatkan hidayah irsyad, apalagi taufik. Ya, saya pernah mendengar ceramah seorang syekh yang mencoba untuk mewawancarai orang barat. Zaman dulu tapi ya, zaman belum secanggih saat ini. Tahukah Anda Islam itu apa? Ini pertanyaannya syekh tersebut. Tahukah Islam? Apa Islam itu? Apa kata orang barat itu? Islam merek mobil bukan ya?
Lihat ya. Atau merek baju, nama merek baju punya. Lihat ya. Di zaman itu orang tidak tahu Islam itu ada. Kalau zaman sekarang ya jangan tanya ya. Semua sudah terbuka informasinya. Zaman dahulu ada orang yang benar-benar nggak tahu Islam. Tidak tahu Islam itu sebuah agama. Maka orang-orang semacam ini mereka tidak mendapatkan dua macam hidayah. Jangankan taufik, irsyad saja nggak dapat. Nah, di sini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendapatkan hidayah taufik memeluk agama Islam, sebelumnya kita juga mendapatkan hidayah irsyad. Meskipun kebanyakan kita mendapatkan hidayah irsyad ya warisan dari orang tua. Orang tua kita beragama Islam, maka kita pun juga masuk Islam. Namun alhamdulillah setelah itu kita belajar dan semakin belajar lebih baik lagi. Nah, jadi orang-orang yang kafir mereka tidaklah mendapatkan hidayah taufik. Kalaupun dapat hidayah hanya dapat hidayah al-irsyad. Taib. Summa kemudian wasafal muttaqina bil aqaidi wal a'malil batinati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang bertakwa dengan akidah, dengan keyakinan-keyakinan, wal a'malil batinah dan amalan-amalan batin, wal a'malil zahirah dan amalan-amalan zahir, litadammunit taqwa lidzalik, karena memang kandungannya takwa semacam itu. Qal, Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, di sini Allah mulai mensifati orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Dimulai dari alladzina yu'minuna bil ghaib. Hakikatul iman, hakikat iman, huwa tasdiqut tam, adalah membenarkan secara sempurna bima akhbarat bihir rusulu, dengan apa-apa yang dikabarkan oleh para rasul. Al-mutadamminu, yang mengandung linqiyadil jawarih, tunduknya anggota badan. Walaysa sya'nu fil iman, dan bukanlah iman itu hanya sekedar bil asya'il musyahadati bil his, bukan sekedar perkara-perkara yang bisa kita panca indrai saja. Fa innahu yatamayyazu la yatamayyazu bihal muslimu minal kafir, karena kalau iman ini hanya bisa dijangkau oleh panca indera saja, maka tidak ada beda antara muslim dan kafir. Innama sya'nu fil imani bil ghaib, sesungguhnya iman yang benar diantaranya harus iman kepada yang gaib. Alladzi lam narahu wa lam nusyahidhu, yang kita tidak melihat dan menyaksikannya. Wa innama nu'minu, hanya saja kita beriman bihi, kepadanya, li khabarillah wa khabari rasulihi, berdasarkan kabar dari Allah dan berdasarkan kabar dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahadzal imanu, maka iman yang semacam ini, alladzi yumayyizu bihi al-muslima minal kafir, yang bisa membedakan antara muslim dan kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari penjelasan beliau ini, yang namanya iman itu kalau cuman diakui dan dibenarkan selama bisa dipanca indrai saja, maka orang-orang kafir pun juga bisa. Tidak ada beda antara kita dengan mereka. Saya mau beriman asalkan bisa saya lihat misalnya. Berimanlah kalian kepada Allah, tidak mau saya. Kenapa? Saya nggak bisa mempanca indrainya.
Kalau saya bisa lihat Allah baru saya mau beriman. Nah, orang-orang kafir itu mempersyaratkan iman seperti itu. Ya, kalau bisa dilihat, diraba, dicium, dirasakan, baru mau beriman. Selama itu tidak ada, tidak bisa dipanca indrai, mereka tidak mau beriman. Mereka percaya kalau es itu dingin karena mereka bisa merasakannya. Mereka percaya kalau api itu panas karena mereka bisa melihatnya. Mereka percaya kalau awan itu ada karena bisa dilihat. Mereka percaya kalau gunung itu meletus karena bisa dilihat dan disaksikan. Tapi mereka enggak percaya Allah karena tidak bisa dilihat dan disaksikan. Mereka enggak percaya Rasul karena tidak bisa dilihat dan tidak disaksikan. Inilah orang-orang kafir, mempersyaratkan iman kalau bisa dipanca indrai. Kalau seperti itu ya enggak perlu Allah mengutus Rasul. Kalau iman itu syaratnya harus bisa dipanca indrai, enggak ada istimewanya berarti beriman kepada Allah dengan petunjuk-petunjuknya. Maka dari itu Allah sebutkan orang bertakwa harus beriman terhadap yang gaib, yang dia tidak ketahui secara langsung, yang dia tidak lihat tapi percaya. Dan nanti dicontohkan di sini diantaranya adalah hari akhir, hari kiamat. Orang-orang kafir nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Di antara penyebabnya karena itu tadi, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa disaksikan, dan tidak masuk akal menurut mereka. Karena orang kalau sudah mati itu dikubur di dalam tanah, tulangnya hancur, mana mungkin bisa dikembalikan lagi. Nah, ini logika mereka, logikanya orang-orang kafir. Nah, orang beriman terbedakan dengan mereka. Kita percaya dengan adanya hari kiamat meskipun kita tidak melihatnya langsung. Kita percaya kepada Allah dan Rasulnya meskipun kita belum pernah melihatnya. Karena kita beriman terhadap yang apa? Ghaib. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Lianna tasdiqa mujarrad lillah wa rasulihi. Karena itu hanya membenarkan Allah dan Rasulnya. Fal mu'minu yu'minu bikulli ma akhbarallahu bih. Nah, li'annahu tasdiqun mujarradun lillahi wa rasulih. Kenapa kita itu beriman kepada yang gaib? Karena kita itu benar-benar membenarkan secara murni semata Allah dan Rasulnya. Ya sudah, kita hanya percaya saja dengan apa yang Allah firmankan dan yang Rasul sabdakan. Fal mu'minu yu'minu bikulli ma akhbarallahu bih. Maka seorang mukmin dia beriman terhadap segala apa yang Allah kabarkan. Au akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un syahadahu aw lam yushahiduhu, sama saja baik ia menyaksikan langsung atau tidak menyaksikan secara langsung. Ini orang beriman. Pokoknya yang datang dari Allah dan Rasulnya maka wajib untuk dipercaya, baik dia bisa melihat dan menyaksikannya atau tidak. Ya, karena hakikat iman itu apa? Benar-benar percaya, patuh dan tunduk, tidak ragu. Sawa'un fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmu. Sama saja apakah dia memahami dengan akalnya atau akal dan pemahamannya tidak bisa menjangkaunya. Itu orang mukmin, beriman kepada yang gaib. Seperti tadi, misal
adanya kebangkitan dari alam kubur. Mungkin di antara kita nggak bisa menjangkau, kok bisa ya? Kok bisa ya? Jasad manusia yang sudah bercampur tanah, tulangnya sudah hancur, nanti kok bisa bangkit lagi? Mungkin ada orang yang mencoba-coba penelitian, saya kok nguburkan burung tak biarkan lama-lama ya nggak bangkit-bangkit, bangkai burung gitu ya. Kok bisa ya secara akal logika? Saya harus beriman kepada yang gaib karena ini datang dari Allah dan Rasulnya. Masa bodoh. Meskipun akal saya tidak nyampe, saya yakin kebenaran Allah dan Rasulnya. Nanti ada hari kebangkitan, nanti manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Meskipun akal saya tidak nutut, nah itu orang beriman. Karena sekali lagi dia beriman kepada yang apa? Yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bi khilafiz zanatiqah, beda dengan orang-orang zindiq. Kalau enggak salah diterjemahkan dengan ateis, ya. Beda dengan orang-orang ateis, orang-orang zindiq, al-mukadzibina lil umuril ghaibiyah, yang mereka mendustakan perkara-perkara gaib. Mereka itu hanya percaya kalau bisa dipanca indrai saja. Ya. Makanya disebut mereka itu materialisme. Hanya percaya kalau ada unsur materinya. Ya, mereka enggak percaya dengan gaib sama sekali. Lianna uqulahum al-qasirah al-muqassirah, karena akal mereka yang pendek dan lalai, lam tahtadi ilaiha, tidak sampai kepadanya. Karena mereka merasa akal saya tidak bisa menerima adanya alam akhirat, akal saya tidak bisa menerima adanya Tuhan. Mana buktinya ada Tuhan? Bisa dilihat enggak? Bisa didengar enggak? Bisa dirasakan enggak? Enggak ada, enggak percaya saya. Ini kata orang-orang zindiq ateis. Fakadzabu bima lam yuhitu bi ilmih, maka mereka mendustakan sesuatu yang tidak bisa mereka jangkau dengan ilmunya. Fafasadat uquluhum, akhirnya rusaklah akal mereka. Wa marajat ahlamuhum, dan sia-sialah harapan mereka. Wa zakat uqulul mu'minin, sedangkan orang-orang yang beriman akal mereka tetap suci. Al-musaddiqin, tetap membenarkan. Al-muhtadin, mendapat hidayah. Bihadillah, dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini Syekh As-Sa'di cukup rumit ya membahas tentang masalah usuluddin, yaitu prinsip dasar agama. Ini termasuk di antara masalah akidah yang cukup rumit, meskipun sebenarnya sederhana. Yaitu apa? Orang-orang aqlani yang mengagungkan akal, materialisme, ateis, zindik, sama semua itu, mereka hanya percaya sesuatu yang bisa dipanca indera. Itu intinya. Sehingga mereka menolak Allah, menolak surga, menolak neraka, menolak akhirat, menolak malaikat. Mereka tidak percaya. Adapun umat Islam tentu saja berbeda dengan mereka. Lalu bagaimana cara menjawab mereka, jamaah sekalian? Bagaimana cara menjawab mereka? Sebenarnya jawaban kepada mereka itu juga menggunakan akal. Tapi inilah bedanya akal yang dapat hidayah dan akal yang tidak dapat hidayah. Akal yang tidak dapat hidayah ya melihat pokoknya tidak bisa dilihat, diraba, dicium, dipanca indrai, itu enggak ada apapun itu. Tapi coba kita lihat secara akal logika,
segala sesuatu yang tercipta di zaman ini mungkinkah tanpa ada penciptanya? Itu pertanyaan mendasar dari dulu, tidak ada bisa yang menjawab dari kalangan ateis. Siapa yang menciptakan handphone? Ya pabriknya. Yang menciptakan mikrofon? Ya pabriknya, ya penemunya. Yang menciptakan air mineral kemasan? Ya pencipta. Yang menciptakan semen? Semua ada penciptanya. Padahal itu hanya barang sepele, ya kan? Hanya barang yang sepele. Semua ada menciptanya, ada yang mengatur, ada yang menjalankan. Pabrik mesinnya tidak akan mungkin bisa jalan tanpa ada operatornya. Itu baru sekup yang kecil. Mobil tidak akan mungkin bisa jalan tanpa ada supirnya, mesinnya. Lalu bagaimana dengan alam semesta? Anda bisa dapat siang matahari, kadang ada hujan, kadang ketutup awan, kadang angin, kadang sumuk, kadang dingin. Ini nggak ada yang ngatur, dah. Anda berada di ruangan AC saja, kok sumuk ya? Diatur, nyalakan, didinginkan, pencet apa? Remote, akhirnya dingin. Ada yang ngatur itu. Nah sekarang Anda menikmati alam semesta, siang malam berganti, turun hujan, ada musim ini musim itu, lalu buah-buahan tumbuh dari tanah. Apakah itu terjadi sendirinya? Nah ini harusnya didustakan oleh akal kalian. Kalau sampai ada yang meyakini begitu, ya berarti nggak masuk akal dong. Nah itu satu. Yang kedua, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Anda punya roh enggak? Orang ateis coba ditanya, Anda punya roh enggak? Saya nggak percaya roh itu ada. Loh, kalau nggak percaya roh itu ada, apa bedanya Anda dengan mayit? Sama-sama ada kulit, ada kuku, ada gigi. Bedanya sini hidup, sana mati. Apa bedanya Anda sama mayit? Apa kira-kira jawabannya? Bedanya saya hidup, sana mati. Lah iya, hidup itu karena apa? Bulet aja. Nggak mau mereka mengakui karena kami masih memiliki ruh, sedangkan yang sebelah ruhnya, nyawanya sudah dicabut. Nah sekarang katanya nggak percaya ruh. Bisa tak dilihat? Bisakah dirasakan? Anda bisa merasakan ruh, mencium ruh, melihat ruh? Nggak bisa. Nah di sini berarti Anda nggak konsisten. Ini menunjukkan segala sesuatu itu ada hal yang gaib yang wajib untuk kita percayai. Nggak usah jauh-jauh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahasempurnaannya. Ruh kita saja ini gaib. Kita nggak bisa. Kalau Anda berani membedah apa itu tubuh Anda, ruhnya keluar, sekaligus nyawa Anda juga hilang. Ya, tapi Anda tidak akan mungkin bisa mendapatkan roh, melihat eksistensi itu nggak bisa. Tapi inilah yang menjadikan manusia hidup, beda dengan yang sudah mati, rohnya dicabut. Nah itu perkara yang terkecil saja jelas. Nah oleh karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, akalnya orang-orang ateis itu rusak. Nggak konsisten mereka. Mereka itu sok-sokan menggunakan akal, tapi ketika ditanya hal yang mendasar mereka nggak bisa jawab. Ini menunjukkan mereka mengikuti akal karena hawa nafsu. Itu intinya, mereka itu nggak mau beriman, nggak mau diatur oleh hukum syariat. Makanya mereka cari-cari pembenaran. Oh nggak ada Tuhan, nggak bisa dilihat. Pada dasarnya mereka tidak mau diikat dengan aturan Sang Pencipta. Itulah yang membedakan antara orang-orang mukmin
beriman terhadap yang gaib, dan orang-orang fasik, orang-orang zindik yang mereka tidak beriman kepada yang gaib. Nah, dan yang terakhir, wa yadkhulu fil imani bil ghaib, masuk pula cakupan iman terhadap yang gaib. Al imanu bi jami'i ma akhbarallah, beriman terhadap apa-apa yang Allah kabarkan, bihi minal ghuyubil madiyah, dari hal-hal gaib yang terdahulu. Kisah-kisah apa? Penciptaan langit dan bumi, kisah para nabi terdahulu, wal mustaqbalah, dan yang akan datang, tanda-tanda hari kiamat, wa ahwalal akhirah, dan wa ahwalil akhirah, dan keadaan-keadaan akhirat, wa haqaiqi awsafillahi wa kaifiyatiha, dan hakikat dari sifat-sifat Allah dan kaifiyahnya. Wa ma akhbarat bihi rusul min dzalik, dan apa-apa yang Rasul kabarkan dengan demikian itu. Fayu'minun, maka mereka orang-orang yang beriman bisifatillah, terhadap sifat-sifat Allah, wa wujudiha, dan keberadaan Allah, wa yatayaqqanunaha, dan mereka meyakininya, wa illam yafhamu kaifiyataha, meskipun mereka tidak memahami hakikat yang sebenarnya. Ya, kita beriman adanya surga dan neraka meskipun kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Meskipun mata kita belum pernah melihat, telinga kita belum pernah mendengar, dan akal kita tidak pernah bisa menjangkau. Tapi kita yakin surga itu ada, neraka itu ada, akhirat itu ada, siksa kubur ada, nikmat kubur ada. Dan inilah cakupan dari iman kepada yang apa? Yang gaib. Dan ini diantara sifat orang-orang apa? Bertakwa. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tentang ayat ini kesimpulannya, di antara iman yang benar itu harus iman kepada yang gaib. Tidak semua kita mempercayai hanya yang kita lihat dan kita baca indrai saja. Ada perkara-perkara yang gaib yang itu wajib untuk kita imani. Dengan inilah kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Tidak ada? Nggih. Hidayah apa? Hidayah iman diberikan sejak kapan gitu? Kalau dia itu muslim, maka sejak lahir dia sudah mendapatkannya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu bukan hanya kesucian saja, suci tanpa dosa, bukan. Tapi fitrah itu disebutkan oleh para ulama maknanya Islam. Secara fitrah anak dilahirkan itu Islam. Karena apa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Fa abawahu yuhawidanihi, namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau Nasrani, au yumajjisanihi, atau Majusi. Dalam sebagian riwayat, fa in kana musliman fa muslimun. Kalau kedua orang tuanya muslim, maka anaknya otomatis muslim. Jadi selama kita lahir dari orang tua yang muslim, maka kita sejak lahir sudah muslim. Sehingga nanti kalau sudah dewasa tidak perlu mengulang syahadat. Sampai pun mau nikah tidak perlu mengulang syahadat. Jadi kalau pertanyaan sejak kapan kita Islam, ya sejak kita lahir, selama orang tua kita Islam.
Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Kalau orang tuanya beda agama, maka tergantung si anak. Kalau anak itu ikut agama orang tuanya, ya tentu dia sudah berubah menjadi Nasrani dan Majusi dan Yahudi. Tapi kalau dia memilih Islam, ya dia baru masuk Islam setelah dia syahadat. Jadi dia dapat hidayah Islam kapan? Ketika dia sudah memutuskan untuk masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.